Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zain dan Mas Wiwi di Orang Biasa dalam Itu selalu itu iya, gitu. dalam sejarah luar biasa. Iyalah, yes. Punya ciri khas Mas. Iya, dirasa imut-imut ya, betul. Raine amit-amit. Oke Mas, masih di ngobrolin sejarah ini ya. Saya ada hal menarik Mas, ini terkait dengan Gunung Padang ini Mas. Nah, ini Gunung Padang ini di Cianjur ya Mas ya. Gunung Padang, iya di Cianjur adalah situs megalitikum. Situs megalitikum. Nah, ini Gunung saya Padang. bacanya di ini channelnya Geografik Indonesia. Ya, Gunung Padang ini untuk beberapa preset gitu ya. Ini sudah berdiri ya. Itu ada 3 lapis gitu ya. Pertama adalah 3.500 tahun, kemudian lapis kedua 8.000 tahun. Wow, 8.000 tahun Mas. Kemudian iya lama sekali. Dan ini yang paling memukau adalah lapis yang ketiga itu adalah sekitar 9.500 hingga 28.000 tahun. Oh, itu berarti gini, maksudnya gunung itu mengalami renovasi atau Entah Mas, ini lapisan ini. Lapis yang pertama, lapis yang kedua, lapis yang ketiga. Lapis yang ketiga itu yang paling bawah kayaknya ini. Nah, tapi yang menarik adalah di artikelnya National Geographic Indonesia ini itu ya intinya adalah jika memang ini benar-benar diyakini benar-benar ada gitu ya. Nah ini pertanyaan saya nih, kalau misalnya menurut ya kalau ada kan itu ada gunung. Nah, iya ada gunungnya sih maksudnya. Nah, ini kan berarti kalau misalnya ada, ini tulisannya intinya adalah jika memang diyakini benar-benar Gunung Padang itu eksis gitu ya, seperti itu, apakah kemudian berarti ada kemungkinan bahwa ini tidak eksis gitu ya, atau mungkin bisa diperdebatkan, bukan masalah eksis tidak eksis, tapi ada terbuka untuk kemudian diperdebatkan kembali gitulah. Pertanyaan saya ini Mas, ini terkait dengan diskusi kita. Bagi teman-teman nanti yang merasa bahwa ini kurang pas gitu ya, obrolan kita nanti bisa kita pas-pasin lagi. Pas-pasin aja dengan dialog selanjutnya. Apakah ini perdebatan ini Mas, apakah kemudian pertanyaannya adalah apakah menurut Anda bagaimana gambaran Gunung Padang? Apakah memang ini benar-benar ada ataukah masih perlu ada perdebatan Mas? Kalau kita bisa ngomong bahwa itu tidak ada gitu ya. Gunungnya ada. Iya, cuman betul. Kan itu karena ini masih ada ilmuwan atau pakar yang mengatakan bahwa itu bukan situs peradaban manusia misalnya seperti itu. Apa alien? Mungkin alien ya. Jadi kalau kita nggak bisa ketemu rasionalnya kayak apa, masuk akal, udah alien aja. Iya, alien aja. Artinya subkontraktor perdebatan selesai gitu ya. Interterestrial. Iya. Terus kan gini, kalau dari usianya kan tua banget tadi ya, di terbacanya kan kayak 9.000 gitu. yang paling bawah 1.900. Yang mestinya diurai, menurut saya yang mestinya harus diurai secara jernih itu situs Gunung Padang. Disebutnya kan situs Gunung Padang. Yang lebih dulu itu gunungnya apa situsnya? Oke, oh iya. Umpamanya gini ya. Yang konteks dengan itu, dulu Borobudur itu bentuknya gunung. Sebelum ditemukan ternyata di dalamnya ada candi Borobudur. Oh iya. Artinya situsnya duluan baru menjadi gunung. Karena kita tahu betul Gunung Merapi itu kan sangat aktif. Artinya setiap Gunung Merapi erupsi, abu vulkanik menutupi candi, semakin tebal, abu vulkanik itu subur, akhirnya tercipta vegetasinya muncul, ada tumbuhan, ada apa, akhirnya kan wujudnya jadi seperti gunung.
dulu Borobudur itu gunung, tapi ketika ditemui sedikit terbuka, akhirnya digali, oh ternyata awalnya candi, artinya dari situs menjadi gunung. Nah, dari Borobudur ini kalau kita bawa ke Gunung Padang, Gunung Padang itu situs yang menjadi gunung atau gunung yang menjadi situs. Oke, iya. Gitu. Itu pertanyaan ini ya Mas ya. Awalan gitu. Iya, jadinya kayak gitu. Ya. Oke Mas. Kan ada konsekuensinya kan. Kalau dia situs yang menjadi gunung ya berarti keren, seperti kita punya yang seperti Borobudur tapi dari era yang sangat jauh, dari era yang ribuan tahun. Sangat jauh loh, itu jauh sekali loh itu. Peradaban Yunani itu kapan sih mulainya itu? Itu berarti kan dia selichting sama Plato apa? Mungkin lebih tua. Lebih tua lagi Mas. Mungkin lebih tua. Nah, dari situ. Nah, kalau dia situs yang menjadi gunung, berarti kan kita seniornya Aristoteles, kita seniornya semua Confucius. Kita seniornya. Ya kalau yang di sini kan cuman generasi belakangan kayak Dharmakirti, terus Jayabaya lah, pokoknya kalau mau disebut ada Jayabaya, itu kan yang belakangan, tapi dengan kalau itu situs dengan wujud sebesar itu, wah berarti kan peradabannya keren banget. Peradabannya luar biasa itu. Tapi kalau ternyata itu gunung yang disituskan, itu jadinya gini. Gunung yang disituskan itu umpamanya gini ya, ada di beberapa daerah itu kerajaan-kerajaan itu terutama yang di timur kayak di Jawa lah umpamanya, itu ada kayak wilayah-wilayah yang disebut sebagai mandala. Mandala itu kayak wilayah keluhuran lah, mandala itu kan sebenarnya kan lingkaran energi atau apalah gitu artinya. Saya tahunya pesawat Mandala Mas. Sedang bangkrut. udah nggak ada. Nah, itu gunung yang disituskan. Artinya kayak peradaban Hindu dan Buddha di Jawa itu dia mensituskan Mahameru sebagai puncaknya para dewa. Gitu kan, sebagai puncaknya para dewa. Itu gunung tapi dikultuskan, disakralkan sebagai situs. Sebagai situs gitu. Nah, bahkan di Jawa Barat sendiri kan juga kita kenal dulu istilahnya bumi Parahyangan. Parahyangan itu kan ya tempatnya sang hyang itu, tempatnya dewa-dewa bersemayam di dataran-dataran yang tinggi. Nah itu juga bisa sebenarnya gunung disituskan. Nah cuman yang jadi masalah ini kalau kita meyakini bahwa bongkahan-bongkahan batu yang ada di Gunung Padang ini itu, atau situs ini, kita nggak bisa terus-terusan langsung kontan ngomong situs Gunung Padang, enggak diurai dulu. Bongkahan-bongkahan batunya itu situs atau cuman batu dari proses geologi atau proses vulkanik pada umumnya. Itu jadi kemudian saya terpikir dengan apa itu Mas yang di Jepang itu? Itu ada Kuril Island. Ya. Kuril Island itu di perbatasan Jepang sama Rusia itu masih jadi sengketa. Di situ, nah iya kan menarik kan di Kuril Island itu, di situ ada banyak sekali bongkahan-bongkahan batu yang bentuknya lebih simetris, sangat simetris, lebih simetris dari Gunung Padang. Tapi itu batuan baru. Karena masih kelihatan proses munculnya, proses patahnya, proses bentukannya masih sangat kelihatan. Nah, Kuril Island itu pulau yang anggap aja mungkin bisa dibilang tidak berpenghuni. Tapi siapa terus yang membentuk batu-batu simetris itu? Kenapa nggak ada yang bilang alien? Kalau alien selesai Mas perdebatan. Karena proses geologinya masih sangat kelihatan. Nah, bentuknya lebih simetris gitu. Tapi di situ di suatu tempat yang tanpa penghuni terjadi bentuk-bentuk atau konstruksi-konstruksi yang seperti itu. Tapi kan nggak ada yang bilang situs Kuril Island. Gitu. Kan nggak ada. Terus disebut ini peradaban dari mana gitu. Terus yang kayaknya di tempat lain juga ada kan yang konstruksi batunya seperti itu. Juga ada kayak apa tadi kita sempat ngobrol itu, kayaknya ada juga nih yang mirip di dekat Inggris ya. Iya, kalau tidak salah itu ya Mas ya. Atau di tempat lain yang lebih.
Sambil ngomong saya cari di Google. Iya. Cuman kan perbedaannya gini, di Gunung Padang ataupun yang di Inggris itu ataupun yang di tempat lain itu ada di lokasi-lokasi yang berpenghuni. Jadi kita bisa ngomong itu dibikin sama manusia karena ada manusianya di situ. Tapi yang di Kuril Island kan nggak bisa itu disebut sebagai bikinan manusia, walaupun itu manusia dari masa sekarang ataupun dari masa lalu, karena itu pulau tidak berpenghuni. Sekarang aja jadi objek wisata karena bentuknya bagus. Tapi yang mengkreasikan bentuk-bentuk seperti itu, bentuk-bentuk batu menjadi seperti itu, jelas bukan manusia. Nggak ada penghuninya. Nah, kita bisa mengasumsikan ini yang bikin manusia karena Gunung Padang itu di satu teritori yang ada manusianya, ada komunitasnya, ada society-nya, ada masyarakatnya, dan ada peradabannya juga di situ. Dan kalau peradaban ini ditarik untuk memaknai Gunung Padang itu juga dibentuk oleh suatu peradaban. Bagaimana dengan Kuril Island gitu? Oh iya, benar-benar. Kan jadinya kayak gitu. Ada yang lebih simetris lagi loh dari Gunung Padang. Iya, benar Mas. Nah, dari situ pertama ya tadi itu yang paling dekat yang bisa harus kita jernih membahas itu yaitu ini situs yang menjadi gunung seperti Borobudur atau gunung yang menjadi situs namanya seperti Mahameru. Cuman Mahameru kan bentuknya nggak simetris, dia runcing-runcing aja gitu, runcing-runcing aja puncaknya para dewa itu. Lah kalau umpamanya gunung yang disituskan, ya nanggung amat, jangan cuma Gunung Padang, Parahyangan itu kan situs semua akhirnya. Bumi Parahyangan itu akhirnya situs semua itu, karena sangat ya dipercaya atau diyakini dulunya sebagai tempat bersemayamnya para dewa di ketinggian-ketinggian itu. Nanggung lah gitu. Berarti kita punya situs yang lebih besar itu dari Gunung Padang sebenarnya gitu. Jadi semana itu sejauh barat bagian selatan itu situs semua. Oh ini Mas, bukan di Inggris tapi di Irlandia. Oh di Irlandia. Iya, beda dikit Mas. Tetangganya. Itu karena Inggris sama Irlandia bermusuhan nggak ya? Iya. Nggak musuhan lah, itu cuman ini kayaknya. Iya. Masuk akal Mas. Nah terus kemudian gini Mas, apa terkait dengan apa Nyenengan kan selalu bicara tentang apa ya, saya sebut sebagai evidence. Nyenengan selalu mengatakan evidence tentang sejarah itu harus terkonfirmasi dari evidence-nya yang sejaman. Itu gimana Mas? Anda bisa nggak menjelaskan secara ilmiah, misalnya spekulasi bahwa Gunung Padang itu benar ada. Kalau dilihat di artikel National Geographic kan kata-kata terakhir di kalimatnya, kalau memang spekulasi ini benar gitu. Berarti ada kemungkinan spekulasinya salah gitu ya. Dia bilang masih spekulasi di artikelnya di National Geographic Indonesia. Lah, oke, kalau saya dari jenengan melakukan klarifikasi dan dari evidence-nya sejaman. Iya kan. Itu kan saya bisa melihat Anda percaya atau tidak dari situ. Iyalah ya, kan kalau kita ngomong sejarah kan harus based on evidence lah. Ya bukan cuma sejarah sih, banyak metode ilmiah itu kan harus based on evidence. Ada groundbreaking di situ. Nah, base evidence yang ditemukan atau ada base evidence yang ada itu terkonfirmasi nggak, gitu loh, terkonfirmasi nggak, kayak, nah, umpamanya gini, kan yang lebih keren lagi kayak umpamanya gini, evidence-nya nggak ada, apa itu yang evidence-nya nggak ada? Keraton Pakuan Pajajaran itu kan evidence-nya nggak ada, petilasannya nggak ada, gitu. Bongkaran-bongkaran keratonnya itu maksudnya kayak seperti kita lihat runtuhan-runtuhan di Trowulan, umpamanya di Mojokerto untuk Majapahit, kayak untuk apa kayak petilasannya itu kan nggak ada yang Pakuan Pajajaran itu. Tapi kita nggak bisa menyebut Pakuan Pajajaran itu nggak ada, karena sebagai nama tempat atau sebuah nama otoritas kerajaan dia terkonfirmasi. Ada yang mencatat Portugis. Portugis bilang dia bikin traktat pertahanan bareng sama Raja Surawisesa, Raja Pajajaran. Terus Hikayat Banten itu juga menceritakan soal Siliwangi, soal Pajajaran. Jadi walaupun petilasannya nggak ada, evidence-nya nggak ada, tapi dari konfirmasi yang ada, kita bisa menyimpulkan atau menghipotesakan bahwa Pajajaran ada. Gitu. Nah,
terkait dengan Gunung Padang. Di sisi lain, kalau evidence-nya ada tapi tidak terkonfirmasi, nah yang dikonfirmasi kan gini. Kalau kita tanya sama orang Amerika, sama orang India, sama orang Cina, sama orang kutub utara, sama orang kutub selatan, Gunung Padang itu ada nggak sih? Ada. Ya, ada itu gunungnya di situ. Terkonfirmasi gunungnya, tapi gunungnya ya terkonfirmasi gunungnya ada karena masih ada, memang masih ada. Iya. Cuman kalau hikayatnya, ceritanya, peradabannya itu bagaimana kita menemukan konfirmasinya? Nah, kalau kita nggak bisa temukan konfirmasinya, jangan-jangan itu dongeng, jangan-jangan itu mitos gitu. Jadi kalau kita dulu waktu kanak-kanak kan dikasih tahu caranya membedakan antara dongeng dengan sejarah itu, kalau dongeng itu dia cerita yang tidak ada tapi dilekatkan kepada evidence yang ada. Umpamanya cerita terbentuknya rawa pening. Oh iya. Rawa peningnya ada. Tapi kan terus siapa aja itu yang baru kelintingnya siapanya yang akhirnya bikin banjir itu, jadi ada beneran nggak dia? Ada beneran nggak dia? Rawa peningnya ada, tapi cerita itu dilekatkan kepada evidence, kepada tempatnya ada. Nah, ini disebut legenda. Legenda terbentuknya Gunung Batur di Bali. Legenda terbentuknya Candi Sewu. Candi Sewu kan memang ini Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu. Benar nggak itu dari perahu kebalik yang ditendang Sangguriang? Iya. Gitu kan? Gunungnya ada. Gunungnya ada. Coba aja digali Tangkuban Perahu itu, dalamnya itu nanti jangan-jangan benar-benar kayak, jangan-jangan malah bukan gunungnya Sangkuriang, tapi perahunya Nabi Nuh yang terbalik di situ. Oh iya. Iya. Kita lihat dari bukti-bukti. Nah, perbedaannya gini, sama-sama bentuknya batu ya, sama-sama bentuknya batu, tetapi bisa disebut sebagai ini artefak, sama yang ini bukan. Itu yang disebut sebagai artefak itu batu yang memang sudah bahan bakunya batu tapi sudah diolah sama manusia, dijadikan bongkahan-bongkahan bata, umpamanya dijadikan ukiran-ukiran, jadikan bahannya sama-sama batu, tapi di remake lagi, di remake itu dipoles lagi, diukir sama manusia menjadi bentuk yang lebih menarik. Lah, Gunung Padang ini dengan bongkahan-bongkahan yang bentuknya seperti itu, batu-batunya itu dibikin sama manusia atau bukan? Nah, itu yang harusnya dikaji. Jadi mungkin sebelum masuk ke wilayah sejarah dari Gunung Padang itu sendiri, sejarahnya mungkin ya menurut saya sih sebaiknya dilekatkan dulu ke sejarahnya secara geologis atau vulkanologis. Jadi sejarah batuan, sedimentasi, sejarah ini, sejarah dari terbentuknya batuan. Ya kan kita lihat juga yang Kurile Island itu simetris juga. Simetris juga. Usia dari batuan itu. Lah kalau terus umpamanya kita ngomong dari 1000 tahun, 2000 tahun, ya batu namanya batu dari sejak bumi terbentuk itu ya ada batu lah. Benar. Artinya nanggung amat, jangan cuma dari 9.000, dari 1 juta juga boleh. Dari 1 juta juga boleh. Nah, batu ini batu alam, kalau dihitung karbonnya ya tua lah. Ya kan pasti tua kan. Yang batu dari zaman dulu kok. Batu kan ya dari dulu, mungkin sebelum ada Indonesia, sebelum ada Belanda, sebelum ada Pajajaran, sebelum ada semuanya, ya batunya kan udah ada. Artinya kan jelas batu itu umurnya sudah tua. Tapi yang membedakan dengan artefak, ada batu namanya prasasti batu bertulis. Dibilang dari tahun segini sampai segini perkiraan pembuatannya. Itu kan pembuatan tulisannya yang diperkirakan, bukan pembuatan batunya. Kalau pembuatan batunya ya lebih tua lagi dong. Lebih tua lagi. Jadi nggak fair kalau umpamanya alat ukur geologi dipakai untuk mengukur sejarah. Mengukur peradaban kan jadinya nggak fair. Kita ngomong Candi Prambanan itu umurnya berapa? Umpamanya gitu. Atau mungkin Candi Borobudur umurnya berapa? Itu dibikin tahun sekitar 1000 berapa Masehi gitu. Candinya, batunya ya lebih tua lah. Yang mau dihitung yang mananya? Batu ini sebagai batu, sebagai benda geologi, material geologi, atau sebagai benda budaya, sebagai artefak. Kan beda alat ukurnya, timbangannya beda lah. Nah, terus dari situ berkait cerita-cerita yang sekarang ada di Gunung Padang, ya udahlah,
pertama yang tadi itu diurai dulu, dia situsnya duluan baru jadi gunung, apa gunung duluan jadi situs, jangan terus kita bilang situs Gunung Padang gitu. Kalau situs Gunung Padang sama aja kayak situs Gunung Semeru, situs Gunung Lawu. Itu kan gunung yang dianggap sakral sama budaya Jawa. Gitu. Lawu, Mahameru, puncaknya para dewa. Tapi kan ya gunung-gunung aja gitu. Benar-benar. Itu gunung yang disituskan. Tapi kalau situs Gunung Padang, apa situs yang menjadi gunung seperti dulu Borobudur, dulu sebelum digali itu bentuknya seperti bukit besar itu, atau ternyata ya memang itu fenomena alam aja, fenomena alam biasa aja. Cuman karena bentuknya simetris, jadi nggak mungkin kan kalau simetris kayak gini bukan buatan. Kan nalarnya kan akhirnya kita larinya ke situ. Simetris ya pasti ada yang bikin lah ini. Bener nggak ada yang bikin? Caranya membuktikan susah. Tapi kita bisa bandingkan, umpamanya kayak tadi yang di Kuril Island sama yang di Irlandia, ternyata lebih simetris lagi. Padahal nggak ada yang bikin. Ternyata lebih simetris lagi. Nah, terus gimana dong? Kuril Island nggak ngomong ini dari peradaban yang jutaan atau ribuan tahun yang lalu, terus yang di Inggris juga nggak gitu. Kenapa kita yang di sini mau kayak gitu? Resikonya gini, kalau kita terus mempus atau memaksakan hikayat-hikayat itu untuk diyakini sebagai fakta sejarah, konfirmasinya nggak ada. Bisa jadi nanti resikonya kan kita diketawain banyak orang. Jika misalnya kalau ternyata kok gitu sih caramu apa sejarahmu kok kayak gitu sih gitu. Sejarahmu kok kayak gitu. Terus apa bedanya sejarahnya Gunung Padang dengan sejarah Rawapening gitu? Sejarah Gunung Batur. Artinya dari satu tempat dilekatkanlah sebuah cerita di tempat itu. Ya kan itu jelas bukan sejarah toh. Terus itu yang sebenarnya paling menakutkan ya, kalau misalnya kemudian dari sejarah dari situs kemudian larinya bukan pada kajian-kajian sejarah secara akademis misalnya atau secara saintis gitu, tapi malah ke mitos gitu ya. Ya paling nggak pertama gini, paling nggak kita nggak bisa atau spiritual, supranatural ya, nggak supranatural. Oh iya itu gini ya. Ada risiko yang gini ya. Nah, ada pembanding lah, tapi ini kan situs cuman kecil ya saya sebut ini jadi kritik nih untuk daerah Gunung Kidul nih. Saya sempat datang gini di Gunung Kidul Yogyakarta Mas ya? Iya. Saya di situ tuh ada tempat namanya Goa Rancang. Saya kaget waktu datang ke situ, terus ada orang semacam guide cerita gini. Ini disebut Goa Rancang karena dulu di sini itu jadi tempatnya Senopati Mataram dalam menyusun rancangan ketika mau menyerang Madiun. Semacam pitalasan ya. Nah, tapi goanya bener-bener goa biasa gitu. Terus dia bilang gini, dan ini sudah dibuktikan oleh itu dulu ada program Tukul Jalan-Jalan itu. Jadi di Terawang sama paranormal, iya bener ceritanya kayak gitu. Ya ini kan kasihan, maksudnya saya kasihan itu gini. Kita punya profesor-profesor, kita punya arkeolog yang riset puluhan tahun untuk menghasilkan sebuah menemukan sejarah, menemukan hikayat dalam sejarah. Ceritanya ini, ceritanya itu studinya puluhan tahun. Tapi disapu bersih. oleh ya akhirnya kan saya nyebut ya ini klaim aja, pembuktiannya gimana, risetnya gimana, studinya gimana, kok lewat Terawangan kayak gitu. terus lah piye kamu Mataram apa kekurangan tempat untuk meeting? Iya benar. Kan kayak gitu. Lah terus karena cerita itu diceritakan tiap hari kepada pengunjung yang datang, akhirnya dipercaya orang. Cuman kan susahnya kalau itu akhirnya dipercaya sebagai sejarah. Iya. Kan susah. Ya saya orang Gunung Kidul, tapi kan saya ya jangan gitulah, itu kan ngisini-sini awake dhewe. Maksudku yo aja ngono lah, iku ngisini-sini dhewe. Nah, dalam skala yang jauh lebih besar, situs Gunung Padang jangan sampai mengalami hal seperti itu. Jangan sampai mengalami hal seperti itu. Jangan-jangan gini Mas, pengatan mitos ya, konstruksi mitos ya saya mengatakannya itu terhadap situs-situs itu adalah bagian dari cara mereka menjaga situs gitu Mas. Bisa nggak sih bisa dibilang seperti itu? Ya kalau agar orang kemudian menghormati situs itu. Gitu. Ya ini aja itu saya anggap suatu kearifan lokal. Kalau kita ngomong Alas Purwo itu alas yang angker, hutan Purwo itu alas Purwo itu angker. Orang jadi takut,
hutannya lestari. Iya. Hutannya jadi lestari. Saya anggap itu kearifan lokal. Gitu sih. Kearifan lokal. Cuman kalau kita mau berpikir dikotomis, selain kearifan dari lokal itu juga ada istilahnya apa? Mungkin saya bilangnya kepekaan lokal. Kepekaan lokal itu ketika terus mamanya gini. Kita yakini suatu tempat, terus kita yakini mamanya Alas Purwo itu dulu yang bikin nenek moyang saya. Terus saya tebang sembarangan aja hutannya. Nah itu kan kepekaan lokal akhirnya. Iya, jadi kepekaan lokal gitu loh. Jadi saya membedakan antara kearifan lokal dengan kepekaan lokal ini dari tingkat destruktifnya. Kalau destruktif ya berarti pekok lah. Destruktif ya. Oke. Ya kan? Kearifan lokal itu tidak kemudian seringkali jadi arif gitu ya. Jadi bisa. Destruktif. Kayak yang yang di tempat kami yang di Gunung Kidul itu kan ya akhirnya maksudnya saya mau bilang kearifan lokal. Ya arif umpamanya, terus akhirnya orang menjaga ini ternyata situs, tapi ya situs geologi, itu bukan situs sejarah, jadi situsnya situs geologi, bukan situs sejarah. Ya Gunung Padang juga harus kita kaji atau kita bahas dengan frame berpikir kayak gitu. Ini situs geologi apa situs budaya? Itu yang jelas kan sekarang sudah jadi situs ekonomi karena bisa mendatangkan wisata. Itu ya baik-baik aja sih, baik-baik aja. Oke Mas, ya ini menarik ya terkait dengan terkait dengan Gunung Padang ya. Ternyata kemudian juga ini kan ada semacam spekulasi, masih dianggap spekulasi apakah ini benar atau tidak. Sebagian saintis mengatakan ini adalah peradaban manusia, sebagian yang lain tidak mengakui. Ini kan, nah ini penting untuk kemudian tadi Mas Wiwit menjelaskan terkait dengan evidence itu, tentang klarifikasi evidence itu. Jadi intinya sejarah itu ya harus bisa dijelaskan, diklarifikasikan, dikonfirmasi, dievidenskan dari evidence yang sejaman misalnya seperti itu. Oke, itu penting sekali Mas. Jadi ini buat teman-teman ya. Tapi kan keren ya kalau yang sejaman itu berarti kan sama piramid itu lebih tua ya Gunung Padang. Iya berarti ya. Tapi kalau dihitung piramidnya, batunya bukan piramidnya, yang dihitung umur batunya. Ya, kalau dia batunya ternyata lebih tua lagi. Dari sedimen apa baru. Oke. Ya itu jadi semacam rumus ya Mas ya. Jadi semacam rumus jika mau mempelajari tentang sejarah. Ya yang paling anggap aja shortcutnya yang paling gampang caranya kita membedakan yang ini sejarah atau cuman legenda, atau bahkan mitos. Kalau mitos itu kan yang sama sekali nggak ada gitu. Mitos itu umpamanya kerajaannya itu siapa itu, kerajaannya Thor. Kerajaannya apa itu? Thor itu Avenger apa itu? Avenger Mas. Avenger, kerajaannya Thor yang ada di galaksi lain itu jelas mitos lah. Aquaman Mas. Aquaman. Sama Nyi Roro Kidul. Lah kalau mitos itu kan terus nggak harus dari masa lalu, sekarang tuh Hollywood memproduksi mitos. Avenger, X-Men itu bahkan yang Cowboy pun sama. Cowboy tembak-tembakan itu tidak sebenarnya. Itu ternyata mitos juga. Kan lucu. Nah, terus ada kayak gini, makanya dulu ada temen yang ngomong gini. Dia percaya Atlantis itu di sini. Ya, itu ya. Karena mengatakan itu karena volcano yang paling banyak itu di sini, Ring of Fire. Gitu. Nah, kalau Atlantis itu hilang karena volcano, berarti yang paling masuk akal atau itu tempatnya di sini. Terus si teman ini memperkirakannya, terus di mana? Ya tenggelam lah, dicari aja lautnya yang sebelah mana. Sebelahnya selatannya lah yang lautnya agak gede. Oh ya berarti Atlantis letaknya di situ. Terus dia bilang gini, kalau tenggelam, terus kenapa peradaban kita kok terbelakang sedangkan Atlantis itu kan maju peradabannya? Dia bilang gini, ya karena kan gini, waktu itu peradaban itu kan adanya di dataran rendah, di kota. Yang di gunung-gunung mah orang-orang gunung, orang dusun. Orang dusun. Jadi ketika Atlantis tenggelam, yang tersisa tinggal orang gunung-gunungnya, orang Jawa yang orang dusun. Nah, cuman terus saya giniin lagi, dari fakta geologi, dari kajian geologinya, Gunung Kidul itu dulunya di bawah permukaan laut.
dia itu batuan-batuan dari dasar laut yang akibat geseran tektonik naik ke atas. Nah, tak giniin akhirnya teman saya itu. Ya kalau kamu percaya Atlantis itu adanya di selatan Jawa, kalau kamu masih mau cari tombak Poseidon untuk menguasai lautan, mungkin adanya di Gunung Kidul karena dulu dia di dasar lautan. jadi sukunya duyung-duyung itu kayak Aquaman itu rasnya Gunung Kidul itu. Dia dari dasar lautan naik ke permukaan. Akhirnya berevolusi, siripnya hilang jadi punya kaki. Jadi kalau nyari tongkat Poseidon jangan di laut lagi, cari aja di gunung-gunung di Gunung Kidul itu. Di tempat saya tuh di Gunung Kidul. Nah, dia kan tahu soal sejarah geologi Gunung Kidul, dia tahu. Dia ya juga ya gitu. Oke Mas, kita mungkin akan kita sambung lagi di edisi selanjutnya ya Mas ya, obrolan selanjutnya. Terkait dengan banyak hal lah ini kita ngobrolin ini dari episode 1 ke episode selanjutnya ini makin lama makin ini Mas, makin rumit ini Mas. Makin tektok makin tektok. Makin kita ngomongin tentang iconoclasm ya. Iconoclasm tetap nyambungnya ke Jawa juga lagi, padahal gitu. Itu dari Eropa. Ya mungkin kita harus nanti kita ngobrol tentang sejarah di luar Jawa mungkin, atau di luar Nusantara mungkin akan lebih menarik lagi gitu. Nah, kalau perlu sejarah di luar itu galaksi kita ya kan ngarang aja nggak apa-apa. Nanti kita pakai dukun untuk melihat ini Mas, menerawang di luar galaksi kita. kan gimana masuk kayak gitu, jangan kayak gitulah. Sejarah itu ada jurusannya di kampus itu. Sejarah itu ada jurusannya di kampus. Kalau terus kita bikin atau kita percaya sejarah yang tidak dihasilkan oleh metode-metode dari kampus, masa mau kita sebut sejarah gitu. Ya kita percaya, kita yakini, ya udahlah kita. Ada metodenya yang pasti. Ada metodenya. Iya, ada metodenya, dan yang paling mudah sebenarnya shortcutnya itu ya itu aja, dicari evidence-nya ada, dari evidence-nya itu terkonfirmasi nggak hikayatnya, ceritanya. Oke Mas, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kita akan kembali nanti di Orang Biasa Dalam Sejarah. Luar biasa. Tapi yang Gunung Padang nanti mungkin bisa lebih padang lagi kalau ada teman mau diskusi. Oke, iya benar-benar sepakat. Gitu. Ini teman-teman yang nanti menguasai gitu ya, terkait dengan cerita sejarah atau mungkin mitologinya juga. Iya, penting untuk kita obrolkan gitu. Agar kita nanti juga bisa tahu tentang bagaimana cerita mitos-mitos di Gunung Padang atau di sekitarnya mungkin. Ya mitos-mitos yang sekarang kalau menurut artikel yang tadi itu kan untuk diyakini sebagai sejarah masih spekulasi ya, kayaknya kan kayak gitu ya. Coba nanti kalau ada yang masukan, ada teman lagi, kita bisa Gunung Padang digawe luweh Padang. Iya. Dialog, kita membuka dialog, jadi tidak menganggap bahwa apa yang kita obrolkan itu. Jadi ini selalu Gunung Padang itu nggak selalu dibahas misteri Gunung Padang, jangan misteri terus lah. Kalau misteri kita ungkap, misterinya hilang. Tapi kalau mau dibiarkan jadi misteri, ya yang masuk akal lah. Iya betul. Oke. Yang masuk akal lah. Oke Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa susahnya, hai rumitnya, betapa panjangnya cerita tentang manusia. Benar, sejarah memang tak mudah. Mereka yang tak mengenal cerita manusia juga cerita tentang kita. Tolong katakan bagaimana caranya agar ku dapat mengerti, ku pahami hingga ku jatuh hati. Hai kawan.